Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali Anda bisa bertemu dengan kami lagi. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, kita akan belajar bersama hari ini, yaitu tentang tema bagaimana tips membersihkan hati. Tips membersihkan hati. Kita bersama-sama akan mencermati kebenaran dari firman Tuhan berikut ini. Dari Ulangan pasal 5 ayat 29. Ulangan 5 ayat 29. Ulangan 5 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ulangan 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara, menjaga kebersihan hati itu bukan hal yang mudah. Menjaga kebersihan hati itu membutuhkan penyerahan kepada Roh Kudus yang menyertai kita, tapi di sisi lain juga membutuhkan keseriusan kita supaya kita memiliki kesadaran itu. Sebagai ilustrasi, saudara, ada seorang namanya Dr. Charles Gilbert dari University of Arizona. Ini seorang mikrobiolog yang meneliti macam-macam bakteri, virus, yang macam-macam itu. Dan dia membuat sampel penelitian di 12 permukaan yang berbeda dari beberapa tempat. Dia meneliti ada gagang telepon, ada meja, ada komputer, ada keyboard, ada tombol pintu, microwave, tombol lift, tombol mesin fotokopi, dan seterusnya, bahkan dudukan toilet. Kira-kira yang paling penuh dengan virus dan bakteri itu yang mana? Gagang telepon, lalu keyboard komputer, pegangan pintu, toilet, mana kira-kira yang paling kotor? Oke, simpan dulu jawabannya. Apa yang paling kotor? Menurut penelitian, yang paling kotor itu adalah yang pertama, gagang telepon. Handphone termasuk. Karena setelah diteliti, di situ ada 25.127 macam-macam bakteri. 25.127. Ini hasil penelitian. Meja yang dipakai untuk kerja itu diketemukan ada 20.916 bakteri di meja. 20.916. Di keyboard itu yang untuk kita mengoperasikan laptop itu ada 3.295.
Di MOS komputer itu ada 1676 itu di MOS-nya. Nah, coba bayangkan. Lalu bagaimana dengan toilet? Dibandingkan dengan mouse, keyboard, gagang telepon, dan seterusnya itu. Toilet. Penelitian membuktikan bahwa di toilet ternyata hanya ada 49 bakteri. Loh, lebih sedikit. Itu artinya toilet 400 kali lebih bersih ketimbang meja. Bayangkan. Kenapa begitu? Karena ternyata meja, kemudian keyboard dari laptop, mouse yang kita pakai, lalu termasuk telepon, itu jarang dibersihkan. Laptop, keyboard, gagang telepon, lalu ini HP jarang dibersihkan. Sementara toilet begitu selesai diguyur, dibersihkan, bersih lagi, pakai orang dibersihkan lagi. Saudara, meskipun toilet lebih bersih dari meja, ya saya tidak menyarankan Anda untuk makan di toilet, ya itu jorok namanya, ya. Tapi memang faktanya begitu, toilet lebih bersih. Kenapa begitu? Karena selalu dibersihkan. Selalu dibersihkan. Oleh sebab itu, apapun yang tidak selalu dibersihkan, maka di situ muncul bakteri, virus, macam-macam. Orang yang selalu rutin hidup, pagi bangun kerja, lalu sore pulang rumah tidur, besoknya bangun lagi kerja, sore pulang rumah tidur, besoknya bangun lagi, dan tidak punya waktu untuk refleksi kepada Tuhan, untuk doa, untuk mendengarkan sabdanya, untuk memuji Dia, untuk disiplin rohani, untuk ibadah. Berarti ibaratnya dia tidak pernah membersihkan hatinya. Oleh sebab itu, kita diajari tidak hanya minggu kita beribadah, tapi kita juga ada doa pagi, renungan di rumah, bahkan program ini dibuat untuk keperluan itu. Ini pentingnya menjaga kebersihan hati. Bacaan kita tadi, saudara, Ulangan 5 ayat 29, itu memberikan gambaran. Tuhan memberikan ini hal yang penting untuk kita cermati. Kiranya hati mereka selalu begitu, selalu bersih, beribadah kepadaku, takut akan daku, berpegang pada perintahku, menjalankannya, supaya mereka keadaannya baik dan anak cucu mereka. Sebab jika tidak, maka berubahlah hati itu penuh virus, bakteri, iri hati, dendam, kemarahan, tidak sabar, tidak ada rasa ucapan syukur, tidak ada belas kasih kepada sesama. Dan itu yang membuat berbahaya. Kemarin saya jelaskan bahwa kita ini seperti hidup di antara dua kekuatan, ya, Tuhan dan setan. Dan kita ini ditarik gitu. Kalau kita memang sadar, kita akan ikut Tuhan. Dan itu harus mau membersihkan hati. Oleh sebab itu, tips untuk membersihkan hati adalah kita punya kesadaran. Dan yang kedua, kita punya kemauan untuk mendengar dan menghayati sabdanya. Dan tips yang tidak kalah pentingnya adalah kita konsisten melakukan itu. Sebab kalau sesekali membersihkan, ya tidak ada gunanya. Saudara, kenapa banyak orang beriman, kenapa banyak pengikut Kristus yang kurang atau bahkan tidak diberkati? Karena dia tidak serius membersihkan hati. Dia memiliki model sebagai orang yang percaya, ketemu orang, shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati, Maranatha, dan seterusnya.
Oh, Soli Deo Gloria, wah bagus sekali. Iya, itu bagus. Tapi kalau itu cuma di bibir dan hati dan pikirannya itu, perilakunya itu tidak bersih, apa gunanya? Saya mengajak diri saya sendiri, tapi juga kita. Mari kita belajar untuk memiliki kesadaran seperti Ulangan 5:29. Kiranya hati mereka selalu begitu, takut akan daku dan berpegang pada perintahku. Kalau itu yang terjadi, Ulangan 5:29 mengatakan, baik keadaanmu dan anak turunmu. Semoga Tuhan memberkati. Selamat memasuki hari ini dan Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk memiliki kesadaran, menjaga hati, dan mempersilahkan Roh Kudus menyertai sehingga kami bisa membersihkan hati dengan disiplin rohani, dengan sabdamu, dengan melakukannya, dengan pujian syukur, dengan doa, dengan persekutuan, dan di dalam Tuhan kami meyakini kasih-Mu. Semoga kami semua mampu menjaga hati dan kami menjadi orang-orang yang sehat secara spiritual, tak hanya secara jasmani. Dengarkanlah doa kami ya Allah. Demi Kristus pengantara kami. Amin.